Fraksi Partai Demokrasi PDI Perjuangan 90 dari 94 orang anggota. Wah, ini tumben Ibu Puan Maharani duduk di depan. Saya senang sekali lihat ini. Tadi saya iling-ilingi di mana Mbak Puan, oh ternyata ada di depan ini. Wah, ini ada tanda-tanda, wah serius bukan main ini. Fraksi PKS 55 dari 57 orang anggota. Fraksi PAN 42 dari 46 orang anggota. Fraksi P3 33 dari 38 anggota. Wah, ini kalau Pak SDA dan Pak Romi sudah bersama ini bisa gawat. Islam. Fraksi PKB 21 dari 28 anggota. Fraksi Partai Gerindra 22 dari 26 orang anggota. Fraksi Partai Hanura 10 dari 17 orang anggota. Kami berempat tadi berembuk, wah ini kalau sidang kita hebat seperti ini, nanti keputusannya juga sangat hebat, insya Allah sama-sama. Nah, saudara sekalian, kalau menurut tata urutannya, sehabis Pak Hakam Naja mewakili pimpinan Komisi 2 tadi melaporkan secara lengkap yang tadi kita dengarkan bersama. Interupsi pimpinan. Sebentar. Tata aturan berikutnya adalah pandangan fraksi-fraksi. Tapi agaknya berbeda dengan 4 rancangan undang-undang sebelumnya yang relatif tidak ada opsi di pansus, tetapi tadi kita dengarkan, kita semua mendengarkan, pimpinan juga dengarkan, Pak Hakam Naja pun akhirnya memberitahu bahwa ada sekian opsi-opsi yang tadi dilakukan. Itulah yang saya ingin beritahukan, makanya saya tidak menawarkan dulu kepada fraksi-fraksi. Saya ingin persilahkan tadi yang interupsi. Silahkan interupsi masuk. Interupsi Abdul Qadir Karding. Ya, boleh. Hermanto, interupsi. Baik, Pak Agus Hermanto, Pak Abdul Qadir Karding. Dicatat dulu aja. Ayo silakan. 2 dulu. Aryo Bimo. Pak Aryo Bimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Ibu, anggota DPR Republik Indonesia dan dari pihak pemerintah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama pimpinan. Kalau kita melihat konstelasi yang ada, tentunya kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Barangkali setelah ini sesuai juga dengan Undang-Undang MD 3 dan Peraturan Tata Tertib, apabila tidak terjadi suatu kesepahaman, barangkali dilaksanakan lobby yang kemudian nantinya dari lobby itu barangkali timbul suatu voting ataupun lain sebagainya. Rasanya jalan ini bisa dilaksanakan sehingga kita tidak muter-muter kepada arah yang lebih tidak tepat. Karena kami melihat banyak perbedaan-perbedaan yang harus kita selesaikan, diantaranya misalnya pemilihan paket dan tidak paket, 1 putaran dan 2 putaran, bahkan pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Kami dari Partai Demokrat menyoroti yang ketiga, antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Yang ingin kami sampaikan adalah Partai Demokrat tentunya melihat bahwa situasi ini harus betul-betul kita bisa terselesaikan. Untuk itu, dari apa yang kita ketahui, kami berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga dari hasil komunikasi tersebut yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pimpinan dari Partai Demokrat, memang di dalam hasil komunikasi kita dengan masyarakat, banyak masyarakat yang mengusulkan supaya pemilihan ataupun pilkada ini dilakukan secara langsung. Tetapi ada juga yang menginginkan, yang juga banyak juga menginginkan supaya tidak langsung. Untuk menjadi sesuatu ini bisa terlaksana, makanya Partai Demokrat menghendaki
tentunya tadi kalau dari kawan-kawan yang sebelah sana ada opsi 1 yang langsung, opsi yang kedua melalui DPRD, kita menginginkan opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu sesuai dengan komunikasi kita kepada masyarakat, yaitu pilkada dapat dilaksanakan secara langsung dengan 10 perbaikan, di mana perbaikan ini harus masuk di dalam undang-undang, sehingga tidak hanya dalam catatan tapi harus masuk di dalam pasal-pasal undang-undang. Yang ingin kami sebutkan, persyaratan tersebut adalah pertama kali uji publik atas integritas dan kompetensi calon. Yang kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada. Yang ketiga, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Yang keempat, akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Yang kelima, larangan politik uang dan sewa kendaraan parpol. Yang keenam, larangan fitnah dan kampanye hitam. Yang ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi. Yang kedelapan, larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada. Yang kesembilan, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara. Yang ke-10, pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya. Memang di beberapa kriteria ataupun perbaikan yang kami sampaikan sudah ada yang termasuk di dalam pasal-pasal, tapi kami hanya ingin menyoroti beberapa saja. Misalnya, uji publik atas integritas dan kompetensi calon ini di dalam pasal-pasal hanya dilaksanakan sebatas menggugurkan niat saja. Padahal yang diinginkan Demokrat tidak seperti itu. Adalah betul-betul dilaksanakan uji publik, integritas dan kompetensi calon yang disampaikan kepada masyarakat. Dan ini juga merupakan penilaian-penilaian daripada calon-calon tersebut. Yang kedua, misalnya larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada. Kita ketahui di beberapa tempat kalau pilkada selesai, SKPD, aparat birokrasi, bahkan kepala sekolah saja bisa digeser ke tempat yang tidak sesuai. Sehingga larangan pencopotan aparat birokrasi ini betul-betul menjadi fokus kami. Di dalam undang-undang ini sudah disampaikan di dalam pasal 71, yaitu ayat 2, pasal 71 ayat 2, petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Padahal yang dimaksud Partai Demokrat ini tidak boleh melakukan pencopotan pasca pilkada, yang di dalam undang-undang ini sebelum pilkada, sehingga ini tentunya tidak sama. Sehingga kalau kita mendengar bahwa 90% terakomodir, bagi kami belum, Pak. Masih banyak yang belum terakomodir. Ini baru cuma 2 yang kami sampaikan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demi tentunya menyingkat ataupun kita waktu supaya efisiensi, setelah nanti seluruhnya menyampaikan aspirasinya, barangkali dilaksanakan lobby, kemudian nanti dilaksanakan voting dan lain sebagainya. Terima kasih, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya saya persilakan Pak Karding, Abdul Qadir Karding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKB, silakan. Selamat sore dan salam sejahtera pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan pers dan masyarakat yang ada di balkon.